Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Eka Nurmayanti, kemudian Hasna Muti Nabila, Fitri Wulandari, Retno Aisyah, Oktantia Citra Pamesti, Devi Luciana, dan Junior Afni Nurlaila dari kelas akuntansi 4I akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Anggaran Tenaga Kerja Langsung. Oke teman-teman, sebelum melangkah ke materi yang lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu nih tentang anggaran tenaga kerja langsung. Sebelum ke anggaran tenaga kerja langsung, kita harus tahu nih anggaran itu apa sih gitu. Anggaran itu suatu perencanaan perusahaan. Namanya saja perencanaan ya, pasti belum terjadi, masih sebatas prediksi seperti itu. Kalau semisal anggaran tenaga kerja langsung merupakan perencanaan rinci mengenai biaya tenaga langsung yang akan dibayarkan dan disusun berdasarkan departemen produksi untuk periode yang akan datang. Kenapa kok hanya departemen produksi, Mbak? Kenapa kok departemen-departemen lain kok nggak masuk ke anggaran tenaga kerja langsung? Oke, jadi seperti ini. Namanya saja tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung itu yang berhubungan langsung dengan hasil yang diperoleh perusahaan atau hasil yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi, anggaran tenaga kerja langsung hanya berfokus pada departemen produksi yang memproduksi barang jadi yang nantinya akan menjadi output perusahaan. Nah, tenaga kerja itu sendiri juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang berhubungan dengan produksi, sedangkan tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor itu adalah tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti tenaga accounting, tenaga pemasaran, staf-staf yang lain seperti itu ya. Oke, setelah mempelajari tentang pengertian anggaran tenaga kerja langsung, kita langsung ke faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja langsung. Jadi, apa sih yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran tenaga kerja langsung? Nah, di sini itu kami sebutkan ada 6 faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jelas, sangat mempengaruhi sekali. Semakin banyak tenaga kerja langsung yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka secara otomatis anggaran tenaga kerja langsung yang harus dianggarkan oleh perusahaan itu akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka jumlah anggaran tenaga kerja langsungnya pun akan lebih sedikit seperti itu. Kemudian yang kedua, kualifikasi yang dibutuhkan serta jumlah masing-masing. Jadi seperti ini, semakin tinggi kualifikasi, contoh ya, dibutuhkan tenaga accounting, kualifikasinya lulusan S1 accounting, sudah sertifikasi gitu ya. Nah, secara otomatis kualifikasi ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja contoh dibutuhkan staf accounting lulusan SMK. Itu kualifikasinya lebih rendah daripada S1. Jadi, anggarannya pun akan semakin sedikit dibandingkan yang kualifikasi yang tadi. Semakin tinggi kualifikasi, maka anggarannya tenaga kerja langsung pun akan semakin tinggi pula. Kemudian yang kedua, pelatihan atau training bagi tenaga kerja baru maupun tenaga kerja lama, jelas ya. Yang namanya di suatu perusahaan itu terkadang untuk meningkatkan kinerja karyawannya itu biasanya mengadakan pelatihan atau training. Nah, semakin banyak, semakin sering perusahaan mengadakan training, maka secara otomatis pengeluaran perusahaan akan biaya peningkatan mutu itu juga akan semakin besar. Kemudian yang keempat, evaluasi dan menentukan kembali spesifikasi pekerjaan yang dibebankan. Yang kelima, besaran gaji dan upah bagi setiap tenaga kerja. Pasti sekali ya, yang namanya saja anggaran tenaga kerja langsung. Hubungannya secara langsungnya itu ya dengan besaran gajinya. Semakin banyak besaran gaji, semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka akan semakin banyak pula anggaran tenaga kerja langsung yang dianggarkan oleh perusahaan. Dan yang keenam, pengawasan dan pemeliharaan terhadap tenaga kerja atau yang biasa kita kenal dengan audit internal.
Kemudian yang selanjutnya, persiapan dalam penyusunan anggaran. Nah, sebelum perusahaan itu menyusun anggaran atau anggaran tenaga kerja langsung atau rencananya atau masih sebatas prediksi, apa aja sih yang harus perusahaan siapkan sebelum menyusun anggaran tenaga kerja langsung? Dalam mempersiapkan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu dibuat mining table, yaitu merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja, di mana berisi tentang penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Contoh, di dalam 1 tahun itu, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu lebih banyak kualifikasi yang tinggi atau hanya kualifikasi yang standar. Maka kan secara otomatis akan terlihat, oh ternyata di tahun ini perusahaan membutuhkan karyawan atau tenaga kerja dengan kualifikasi tinggi. Secara otomatis, prediksi anggaran tenaga kerja langsungnya itu pasti akan tinggi. Kemudian yang kedua, jumlah masing-masing jenis tenaga kerja pada berbagai tingkat aktivitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, masing-masing bagian atau divisi yang membutuhkannya. Jadi di dalam 1 tahun itu atau 1 periode akuntansi, perusahaan itu banyak membutuhkan di divisi apa. Kalau di divisinya mungkin produksi dan membutuhkannya banyak, pasti perusahaan harus mempersiapkan anggaran tenaga kerja langsung yang nominalnya cukup besar. Kemudian ternyata di tahun itu perusahaan membutuhkan divisi pemasaran, maka perusahaan harus menganggarkan berapa jumlah gaji yang diterima oleh divisi pemasaran dikali dengan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Seperti itu. Oke, di dalam anggaran tenaga kerja langsung itu terdapat banyak sekali jenis anggarannya. Yang pertama, anggaran jam tenaga kerja langsung adalah anggaran yang disusun dalam rangka merencanakan jumlah waktu yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk yang telah dianggarkan. Jadi semisal perusahaan menetapkan target bahwasanya hari ini perusahaan harus mengoutput atau memproduksi sekian ribu produk gitu ya. Kemudian di setiap jamnya, setiap tenaga kerja wajib memproduksi sekian unit. Nah, jadi perusahaan itu akan membuat anggaran. Oh, perusahaan saya itu butuh berapa output, berapa ribu produk dalam sehari. Kemudian dibagi di dalam 1 hari itu perusahaan saya itu harus bekerja berapa jam. Kalau sudah ketemu berapa jam, setiap 1 jam berapa unit yang harus dihasilkan oleh si tenaga kerja langsung. Kemudian di dalam menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, jenis produk yang akan diproduksi. Jelas, karena semakin tinggi tingkat kesulitan produk yang diproduksi, maka otomatis akan memakan waktu yang lebih lama juga. Kemudian yang kedua, bagian atau divisi yang terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga, standar jam kerja langsung per jenis produk. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwasanya semakin sulit atau semakin rumit tingkat pengerjaannya, maka standar jam kerja langsungnya per jenis produk akan semakin lama pula. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang keempat, waktu produksi. Itu meliputi bulanan, triwulan, atau kuartalan. Jadi setiap 1 bulan, perusahaan itu beroperasi berapa jam. Kemudian setiap triwulan atau kuartal itu sebenarnya sama ya. Kalau misal triwulan setiap 3 bulan sekali, kuartal juga biasanya Q1, Q2, Q3. Perusahaan menggambarkannya seperti itu. Waktu produksinya berapa jam di dalam 3 bulan, 1 bulan, atau biasanya kan 1 kuartal itu perusahaan mengeluarkan laporan keuangan ya. Agar mengetahui berapa sih jumlah jam yang diperlukan oleh perusahaan di dalam 1 bulan atau setiap 3 bulan, itu kita bisa lihat dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung, kita dapat menggunakan rumus jam anggaran jam tenaga kerja langsung itu bisa didapat dari jumlah produksi atau Q dikali dengan standar jam kerja langsung. Jadi jumlah produksi di dalam 1 tahunnya itu berapa unit, tidak di dalam 1 tahun ya, dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan berapa unit, kemudian dikalikan dalam memproduksi sekian produk itu butuh berapa jam. Nanti ketemu anggaran jam kerja tenaga kerja langsung. Kemudian
Jenis anggaran tenaga kerja langsung yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, kalau semisal ini namanya saja dari biaya tenaga kerja langsung, sudah jelas ya bahwasanya anggaran ini itu disusun untuk merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi sejumlah produk yang telah dianggarkan. Jadi ini itu anggaran biaya tenaga kerja langsung itu berhubungan dengan gaji karyawan. Nah, kalau berhubungan dengan gaji karyawan, itu biasanya itu berhubungan dengan jam kerjanya, berapa outputnya, seperti itu ya. Nah, di dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jumlah jam kerja langsung per masing-masing bagian produksi. Nah, setiap bagian produksi itu kan ada bagian yang pertama pengepakan, kemudian ada bagian yang awal, kemudian ada bagian finishing, seperti itu ya. Nah, setiap per masing-masing bagian produksi itu menghabiskan berapa jam di dalam satu harinya, misal. Yang kedua, tarif upah per jam kerja langsung yang direncanakan per bagian produksi. Seperti yang saya bilang di bagian sebelumnya, bahwasanya biasanya gaji tenaga kerja itu didasarkan pada target dan jumlah jam kerja. Nah, kalau semisal tarif per jamnya itu semisal 7.000 katakanlah untuk memproduksi 2 produk. Nah, kalau semisal di dalam 1 jam itu karyawan atau tenaga kerja dapat memproduksi lebih dari 2 produk, itu biasanya akan diberikan gaji tambahan. Dan yang ketiga, jumlah biaya tenaga kerja langsung di masing-masing bagian produksi. Nah, selain ada yang di bagian per jamnya, digaji per jam, ada juga yang digaji berdasarkan output. Kemudian ada juga yang digaji berdasarkan gaji yang telah ditetapkan perusahaan. Jadi, mau kamu kerjanya berapa jam, mau outputnya berapapun, itu kadang gaji yang ditetapkan perusahaan yang segini. Mau kamu over output, mau kamu kurang atau under output, juga akan digajinya sama segitu. Kemudian yang keempat, waktu produksi barang, apakah itu bulanan, apakah itu triwulan, kuartal, semester, tahunan, dan seterusnya. Oke, untuk bisa menghitung berapa besarannya jumlah anggaran biaya tenaga kerja langsung, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan jumlah jam kerja langsung dikalikan dengan tarif upah. Jadi, berapa jumlah jam di bulan yang bersangkutan dikalikan berapa tarif upah per jam yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kalau sudah dikalikan, maka akan ketemulah berapa biaya anggaran biaya tenaga kerja langsung yang harus disiapkan oleh perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui anggaran tenaga kerja langsung, setelah kita tahu, oh anggaran tenaga kerja langsung itu dibedakan menjadi 2. Oh ternyata setelah kita nyusun anggaran jam kerja tenaga langsung, anggaran biaya tenaga kerja langsung, itu tuh sebenarnya itu tujuannya apa sih? Kita menyusun anggaran tenaga kerja langsung, kenapa sih perusahaan itu mesti banget bikin anggaran, nyusun anggaran tenaga kerja langsung? Nah, tujuannya itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, merencanakan jumlah kebutuhan tenaga kerja langsung. Jadi, setelah kita tahu, oh kebutuhan output perusahaan sekian ribu produk. Nah, kalau semisal mesin ini bisa beroperasi sekian dan perusahaan itu beroperasi sekian jam per bulan, maka berapa sih tenaga kerja langsung yang kita butuhkan? Seperti itu. Kemudian yang kedua, merencanakan tarif upah kerja. Jelas, karena kita sudah membuat anggaran tentang biaya tenaga kerja langsung, maka kita akan tahu, oh ternyata kita itu mampu memproduksi output sekian. Kemudian, jam kerjanya sekian dengan jumlah tenaga kerja yang sekian, maka tarif upahnya harusnya sekian. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsung sebagai dasar untuk perhitungan anggaran produksi. Jelas, anggaran produksi itu suatu perusahaan bisa berproduksi kalau ada tenaga kerjanya. Nah, secara otomatis perusahaan itu dapat merencanakan jumlah biaya tenaga kerja langsungnya itu berapa sih untuk memproduksi produk ini, berapa sih biaya tenaga kerja langsung yang harus biaya perusahaan keluarkan untuk bisa beroperasi selama 1 bulan gitu.
Dan yang keempat, perencanaan kebutuhan dana untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung. Nah, di bulan ini perusahaan itu butuh berapa juta untuk membayar biaya tenaga kerja langsung. Nah, karena kita sudah menyusun anggaran tenaga kerja langsung, so pasti kita akan tahu, oh ternyata di bulan ini perusahaan itu membutuhkan sekian juta untuk bisa menggaji karyawan. Gitu. Kemudian yang kelima, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengelolaan tenaga kerja langsung. Jadi, sudah akan tercover, sudah akan tahu, oh iya ternyata tenaga kerjanya harus bekerja sekian jam dengan tarif sekian, per bulannya sekian, maka kalau semisal tidak tercapai output sekian, ada apa? Perusahaan pasti akan langsung bisa meng-cross-check. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tujuan, apa sih manfaatnya kita menyusun anggaran tenaga kerja langsung itu bagi perusahaan? Nah, penyusunan anggaran tenaga kerja langsung itu diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan, antara lain yang pertama, efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja langsung. Jadi perusahaan itu tidak akan over dalam penggunaan tenaga kerja langsung, tidak juga kekurangan. Dan yang kedua, perencanaannya dapat diatur dan direncanakan secara efisien. Jelas, karena sudah dibuat anggaran atau perencanaan atau prediksi di awal, jadi perusahaan itu akan lebih mudah, lebih efisien dapat dalam mengatur dan dalam pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, harga pokok produksi dapat dihitung secara tepat, pasti. Karena kan harga pokok produksi itu dipengaruhi oleh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Karena kita sudah tahu, oh ternyata biaya tenaga kerja langsungnya sekian juta, maka kita dapat menghitung harga pokok produksinya berapa nih per produknya. Dan yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja langsung. Teman-teman, karena kita sudah belajar tentang teorinya anggaran tenaga kerja langsung, maka saatnya kita masuk ke kasus anggaran tenaga kerja langsung. Nah, langsung aja nih, di sini ada soal. Berdasarkan data anggaran produksi PT Amanda tahun 2020, buatlah anggaran tenaga kerja langsung dari PT Amanda tahun 2020 dengan asumsi manajer DLH atau Direct Labor Hour per unit bagian produksi. 1 adalah 0,2 DLH, bagian produksi 2 0,5 DLH, dan bagian produksi 3 0,3 DLH dengan DLC atau Direct Labor Cost per DLH adalah sebagai berikut. Jadi di sini itu DLC per DLH. Jadi produksi per unit 1 itu 0,2 DLH per bagian produksi 1 di cabang Jakarta, DLC-nya itu 20.000. Kemudian yang kedua itu DLH per DLC bagian produksi 1 cabang Semarang itu dapat diketahui 0,5 DLH per 15.000. Kemudian yang ketiga, DLH per DLC bagian produksi 1 di cabang Surabaya itu 0,3 per 20.000. Nah, oke, kita langsung ya masuk ke penyelesaian. Berapa sih anggaran tenaga kerja produksi tenaga kerja langsung dari anggaran produksi dari PT Amanda? Oke teman-teman, di sini sudah kami sajikan tabel penyelesaiannya. Semoga sih kelihatan jelas ya tabelnya, karena memang di sini itu tabelnya memang agak kecil, tapi akan coba saya jelaskan sejelas-jelas mungkin ya. Nah, yang di bagian unit 1 di cabang Jakarta. Di situ tertera bahwasanya anggaran produksinya itu 3, bagian 1. Di slide sebelumnya ya. Kemudian DLH per unitnya itu kan diketahui tadi bahwasanya DLH bagian 1 itu 0,2, bagian 2 0,5, dan bagian 3 0,3. Nah, kita cari dulu nih yang cabang Jakarta yang bagian 1. Anggaran produksinya 3 unit. Kemudian DLH-nya atau Direct Labor Hours-nya per unit itu 0,2. Jumlah DLH-nya atau Direct Labor Hours-nya yang diperlukan untuk bisa memproduksi 3 unit produksi itu berapa? Nah, jumlah DLH itu bisa kita hitung dengan rumus anggaran produksi dikali dengan DLH per unit. Oke teman-teman, kita cari ya. Anggaran produksi bagian 1 cabang Jakarta itu hanya menganggarkan 3 output.
Kemudian DLH per unitnya atau direct labor cost-nya, tarifnya per unit itu adalah 0,2. 3 dikali dengan 0,2 diketahui bahwasanya jumlah direct labor hours-nya di bagian 1 untuk memproduksi 3 output adalah 0,6. Nah, kemudian setelah kita tahu jumlah dari DLH-nya, diketahui juga nih di slide yang sebelumnya bahwasanya direct labor cost-nya di bagian 1 itu 20.000. Direct labor cost ya, biayanya itu 20.000. Maka berapa sih direct labor cost yang diperlukan atau dibutuhkan oleh bagian 1 di cabang Jakarta? Cara mencari jumlah direct labor cost adalah dengan mengalihkan jumlah direct labor hours dikali dengan DLC per DLH. Jadi yang pertama tadi diketahui bahwasanya jumlah DLH-nya untuk cabang Jakarta bagian 1 itu diketahui 0,6. Maka kita harus nyari nih, kita harus tahu nih berapa sih DLC per DLH-nya bagian 1 di cabang Jakarta ini. Nah, diketahui 20.000, maka tinggal dikalikan saja 0,6 dikali 20.000, ketemulah 12.000. Jadi, anggaran biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan oleh bagian 1 cabang Jakarta dengan menganggarkan jumlah output produksi 3 dan dengan jumlah DLH per unit 0,2, maka dapat diketahui bahwa jumlah total direct labor cost yang diperlukan perusahaan atau yang perlu dibayarkan perusahaan atau yang perlu dianggarkan perusahaan sebesar 12.000. Begitu pula dengan penyelesaian cabang-cabang yang lain ya teman-teman. Yang pertama, kalau kita mau menyelesaikan secara garis besarnya, kita harus tahu nih, di bagian itu kita menganggarkan produksi berapa unit. Setelah kita tahu di bagian itu memproduksi berapa unit, menganggarkan berapa unit, kita harus tahu DLH-nya atau direct labor hours-nya per unitnya itu berapa. Kalau sudah diketahui, tinggal dikalikan saja anggaran produksi dikalikan dengan DLH per unit. Kemudian akan ketemulah jumlah DLH. Setelah tahu jumlah DLH-nya berapa, langkah apa nih selanjutnya? Langkah yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui direct labor cost per DLH-nya itu berapa. Jadi, jumlah biaya tenaga kerja langsung per jumlah jam kerjanya itu berapa. Kalau semisal di bagian unit 1 tadi 20.000 diketahuinya, maka yaitu biaya tenaga kerja langsung per biaya tarif atau tarif per jamnya itu tinggal dibagikan saja. 20.000 tinggal diper 0,6 atau dikalikan dengan 0,6, maka akan ketemu hasilnya 12.000. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman paham dengan penyelesaian atau penjelasan dari kelompok kami. Kalau semisal teman-teman punya pertanyaan, bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Kalaupun kami belum bisa jawab, kami akan menyampaikan bahwasanya kelompok kami belum bisa jawab. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.